Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 6s. Menurut informasi usernya, iPhone ini restart ketika dibuka aplikasinya. Kebetulan di sini sudah disertakan juga untuk sandi handphone, kunci layar, dan juga ID iCloud dan password iCloud-nya. Jadi aman. Kita akan coba untuk flashing handphone ini. Kita coba tes dulu untuk passcode-nya sesuai dengan yang tertera pada nota. Dan ternyata bisa. Kita akan coba untuk cek, buka satu aplikasi, kita buka pengaturan, dia langsung restart ternyata. Berarti kita tidak bisa melakukan factory reset menggunakan pengaturan atau langsung dari handphonenya. Mau tidak mau kita harus melakukan full flashing firmware-nya menggunakan komputer, dan kita akan gunakan software TreeUtools seperti biasa. Oke, kita menuju ke tampilan komputernya dulu. Jadi siapkan kabel data yang bagus, gunakan kabel data Lightning atau kabel data iPhone yang bagus, langsung aja bisa kita colokkan ke komputer. Kemudian handphone ini atau iPhone ini bisa kita matikan dulu. Kita nanti akan menghubungkan ke komputer dalam posisi handphone off atau mati. Dan untuk softwarenya atau programnya kita menggunakan TreeUtools. Buat teman-teman yang belum menginstal TreeUtools, linknya sudah aku sertakan di bawah video ini tentunya pada kolom deskripsi. Kemudian kita siapkan juga firmware iOS. Di sini aku menggunakan firmware iOS 14.3 untuk iPhone 6s. Silahkan teman-teman sesuaikan aja untuk versi iOS terbaru versi berapa untuk iPhone 6s. Oke, kita colokkan ke komputer, tekan tombol home, kemudian colokkan kabel datanya, kemudian lepaskan tombol home-nya. Kalau sudah muncul tampilan logo iTunes di layar iPhone-nya, maka di TreeUtools-nya pun akan terbaca iDevice Connected, kita klik OK, dan iDevice Connected Recovery Mode, kita klik menu Go Flash. Kemudian di sini kita sesuaikan aja dengan firmware yang kita download. Kebetulan di sini ada 14.3 dan 14.4. Tadi aku sudah mendownload yang 14.3, tinggal kita import saja. Kemudian kita arahkan di mana kita meletakkan file firmware iOS-nya. Tadi aku letakkan di desktop folder bahan, kita pilih, kemudian kita klik open, dan kita tunggu sampai importnya selesai. Masih proses verifying, kita tunggu sampai dengan 100%. Handphonenya atau iPhone-nya bisa kita letakkan dulu, kita tunggu sampai verifyingnya selesai. Kalau sudah 100% di bagian verifying ini, maka akan muncul keterangan imported seperti ini. Kita bisa langsung flash sekarang, dan opsi di bagian bawah TreeTools-nya, di sini ada 3 opsi, kita pilih yang quick flash mode. Harus quick flash mode ya untuk flash full firmware-nya. Kemudian klik menu flash, muncul notifikasi Easy Flash Reminder. Kita klik flash saja dan kita tunggu proses flashingnya sampai dengan selesai. Untuk proses flashing ini memakan waktu yang lumayan lama, jadi bisa kita tinggal ngapa-ngapain dulu, letakkan aja handphonenya, tunggu sampai proses flashingnya selesai. Dan yang perlu diketahui sama teman-teman semuanya, bahwa cara flash ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini tanpa terkecuali. Baik itu foto, video, kemudian kontak, catatan, semuanya akan hilang. Jika tidak ingin hilang, silahkan sebelumnya Anda backup dahulu menggunakan komputer. Atau buat yang sudah menyalakan auto backup ke iCloud, kemungkinan beberapa data tidak akan hilang. Atau bagi yang ingin backup semua data, silahkan gunakan TreeUtools. Tetapi tidak aku sarankan, kenapa? Karena bisa saja errornya juga ikut terbackup. Silahkan teman-teman bisa mencoba aja backup semua data, kemudian setelah handphonenya pulih, setelah iPhone-nya pulih, silahkan bisa di-restore lagi. Jika normal, maka kita beruntung. Tetapi jika tetap error, ya mau bagaimana lagi, kita tetap harus hilang beberapa bagian data atau bahkan bisa semua data. Kecuali jika kita betul-betul ingat iCloud-nya dan bisa dipulihkan dari iCloud-nya. Mungkin untuk sebagian orang data itu bisa lebih mahal daripada harga device-nya atau harga handphonenya. Oke, setelah beberapa menit ya proses flashingnya selesai. Congratulations, clean flash completed seperti ini. Proses flashingnya sudah selesai, kemudian iPhone-nya restart, langsung muncul logo Apple di layarnya. Kita tunggu sebentar sampai proses loading di logo Apple Croa ini selesai. Di bagian bawah logo Apple Croa-nya itu ada indikator garis atau progres yang berjalan. Kita tunggu aja sampai masuk ke welcome screen. Untuk iPhone masuk ke hello screen sampai ada tampilannya hello seperti ini. Kebetulan tadi loadingnya aku percepat ya biar nggak terlalu banyak memakan waktu. Oke, kita bisa langsung setup handphonenya.
Tekan aja tombol home-nya, kemudian kita pilih bahasa sesuai dengan yang kita inginkan. Pilih juga lokasi. Di sini aku setup bahasa Indonesia, lokasi Indonesia, kemudian atur secara manual. Dan proses setup ini handphone wajib terkoneksi ke jaringan internet untuk melakukan verifikasi ID dan password iCloud-nya. Kita tunggu sebentar sampai muncul halaman login untuk ID iCloud dan password iCloud-nya. Kebetulan di sini aku sudah dikasih ya, sudah dicatatkan di notanya untuk email ID iCloud-nya dan password iCloud-nya. Maka tinggal kita ketikkan aja untuk ID Apple-nya berupa email biasanya, kemudian kata sandi. Aduh, kok salah-salah terus ini. Oke, kita coba ulang-ulang ya. Ini sebetulnya aku sudah WA lagi untuk usernya dan dia sudah kasih ID Apple dan kata sandi yang betul. Jadi kita bisa ketikkan aja untuk emailnya. Begitu juga dengan passwordnya. Tidak harus email iCloud ya. Untuk ID Apple itu bisa Gmail, bisa Yahoo, apapun emailnya bisa. Kemudian kata sandinya biasanya berawalan atau ada huruf besar dan angkanya. Sekarang tinggal kita tunggu aja proses loginnya apakah bisa ke step berikutnya. Mudah-mudahan aja informasi login yang kita berikan ini diterima dan betul. Oke. Sudah berhasil login, tinggal kita lanjutkan aja untuk proses setupnya sampai ke tampilan menu. Untuk bagian yang tidak penting bisa kita lewati seperti Touch ID, kemudian passcode bisa kita lewati dulu. Jangan transfer data apapun, kemudian bisa kita lewati untuk login ID Apple-nya. Tidak perlu kita loginkan sekarang. Yang penting handphone masuk dulu ke tampilan menu dan kita akan cek lagi. Tadi kasus di awal, handphone ini errornya adalah jika kita buka aplikasi, handphone akan langsung restart kemudian menyala kembali. Namun bagaimana setelah kita flashing, apakah sukses sembuh untuk kasus errornya? Kita coba untuk buka aplikasi pengaturan. Oke, aman ya. Tadi kita buka pengaturan, belum ada 1 detik, dia langsung restart. Kita coba buka aplikasi yang lain, kita buka App Store. Masih aman sampai di sini. Berarti 2 aplikasi sudah berhasil kita buka, tidak ada indikasi handphone mati ataupun restart. Semuanya bisa kita jalankan dengan normal. Cukup kita lakukan flashing full firmware. Kemungkinan error yang terjadi karena memang iPhone ini tidak diupdate untuk perangkat lunaknya atau untuk softwarenya. Demi keamanan iPhone kita, silahkan lakukan update rutin untuk softwarenya, untuk perangkat lunaknya. Jika tidak muncul notifikasi untuk update iOS, update perangkat lunaknya, silahkan masuk ke pengaturan kemudian pembaruan perangkat lunak. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota.